mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, barokah bagi diri kita masing-masing, bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Al-Fatihah. Raditu billahi robba wa fil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Materi kali ini akan disampaikan oleh ulama masyhur. Beliau merupakan cendekiawan muslim, ulama ahli tafsir Al-Quran, pemimpin organisasi masyarakat, dan juga politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode, yaitu pada tahun 2008 sampai 2013, dan pada periode kedua di tahun 2013 sampai tahun 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI pada masa jabatan tahun 2004 dan 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Cabang Indonesia, dan juga sebagai Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Mari kita sapa bersama yang terhormat Bapak Dr. TKB Muhammad Zailul Majdi, LCMA, atau yang akrab kita sapa dengan Tuan Guru Bajang. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal dan Ananda semua yang hadir di ruang virtual, calon mahasiswa ya atau mahasiswa baru ITS yang saya banggakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Untuk durasi alhamdulillah, pemaparan, alhamdulillah. Baik, untuk durasi pemaparan materi sekitar 120 menit ya Pak, sekaligus sesi tanya jawab nanti di akhir materi. Selanjutnya kepada yang terhormat Tuan Guru Bajang Muhammad Zailul Majdi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Ananda semua dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga pagi ini menjadi pagi yang berkah untuk kita semua. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka membangun optimisme di pagi hari, di awal hari, pada saat memulai aktivitas. Bahkan kalau kita lihat di antara doa dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain zikir pagi dan zikir sore, itu ada doanya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kebaikan dari hari ini. Nasrohu, keberhasilannya, fathahu, kemenangannya, nurohu, cahayanya, hudahu, petunjuknya, wa barakatahu, dan keberkahannya. Nah, itu bagian dari tuntunan Rasulullah SAW kepada kita semua untuk selalu membangun optimisme di dalam keseharian kita. Karena itu, pada pagi hari ini saya menyapa semua ya, Ananda semua para mahasiswa baru ITS yang saya banggakan dengan tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan doa ya, semoga kegiatan Ananda semua awal yang baik ini mudah-mudahan menjadi spirit untuk seperti tadi saya dengar dari Ibu Sekretaris Institut ya, ini akan menjadi semangat untuk kalian bawa Ananda semua selama proses pembelajaran di ITS. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Kalau dalam tradisi Islam, ini juga mungkin perlu Ananda untuk kita belajar ya, tidak hanya hal-hal yang kognitif, hal 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Hal-hal yang sifatnya pengetahuan ya, yang kita jadi tahu dalam arti informasi-informasi ilmu. Tidak hanya itu ya, tapi Islam juga mengajarkan kita etika, adab ya, dan
bagaimana kita memproses itu baik. Kalau Allah Ta'ala juga menyampaikan bahwa di antara doa ya yang kita panjatkan kepada Allah adalah adkhilni mudkhala sidqin. Ya, masukkanlah aku ya Allah ke dalam suatu proses yang baik dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan tutuplah semua proses yang baik itu yang saya lakukan itu juga dengan akhir yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku ya Allah itu kemampuan di dalam menjalani semua proses itu. Nah, saya pikir Ananda semua para mahasiswa baru ya pasti punya harapan ya masuk ke ITS dengan cita-cita, dengan harapan, dengan doa-doa, dan saya yakin juga Ananda semua punya harapan, punya doa dari sekarang bahwa Ananda kelak mengakhiri semua proses di ITS itu juga dengan proses atau dengan hasil yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya dapat bersilaturahim dengan para mahasiswa baru ITS ya. Suatu perguruan tinggi yang sebenarnya untuk saya pribadi itu bukanlah sesuatu yang asing. Pertama ya karena beberapa pimpinan ITS pada masanya itu adalah orang-orang yang juga saya kenal dengan baik. Orang-orang yang darinya saya juga mendapat banyak ilmu, banyak hal-hal yang bermanfaat ya, termasuk diantaranya Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh ya, yang merupakan salah satu tokoh yang saya teladani di dalam banyak hal. Tidak hanya pencapaian keilmuan beliau, tetapi juga karena akhlak dan adab beliau. Dan saya pikir beliau adalah satu dari sekian banyak ya tokoh-tokoh di ITS yang bisa menjadi role model untuk Ananda semua, untuk kalian ya. Jadi kalau kalian ingin membuat atau menciptakan benchmark gitu ya, atau mencari uswah atau teladan ya, tentu kita sebagai umat Islam teladan yang utama adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga kedua orang tua kita, tapi dalam spektrum yang berbeda-beda, dalam lingkup yang beragam, khususnya terkait dengan katakanlah dunia perguruan tinggi ya, kehidupan kampus kalian. Maka tokoh-tokoh ITS itu banyak sekali yang dapat dijadikan sebagai teladan, termasuk salah satunya ya para guru, para dosen sekarang, para pimpinan yang ada sekarang, dan termasuk juga yang saya sebutkan tadi yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Jadi ITS itu tidak jauh dari saya. Yang kedua, ITS itu juga tempat dari saudara saya untuk menuntut ilmu. Jadi kakak saya yang sekarang berkhidmat sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat itu juga alumni ITS, Ibu Siti Rohmi ya. Jadi beliau alumni ITS. Jadi dulu ketika beliau sedang kuliah itu saya sering datang ke ITS gitu untuk bersilaturahim, mengunjungi kakak, dan saya tahu milieu atau lingkungan ITS adalah lingkungan yang sangat kondusif ya, lingkungan yang sangat kondusif untuk belajar. Dan saya harap Ananda semua bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Materi hari ini ya, Ananda semua sifatnya adalah pengantar sebenarnya. Mengantarkan Ananda semua untuk lebih menyegarkan lagi pemahaman tentang agama yang kita miliki, tentang agama Islam, agama yang menjadi pedoman kehidupan kita. Bagaimana agama ini bisa menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana Islam itu bisa mencetak Ananda yang menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang sadar tentang dirinya, pribadi yang mengetahui risalah dan misinya. Jadi kita di dunia ini, Ananda, para mahasiswa baru, itu tidak sekedar numpang lewat, ya, tapi ada risalah, ada misi, ada tugas. Nah, nanti kita coba untuk membahas itu sedikit. Nah, karena ini sifatnya pengantar ya, Ananda sekalian, maka saya lebih mengajak kepada Ananda semua untuk menyegarkan beberapa hal yang saya yakin ya,
Ananda pernah dengar di dalam proses kehidupan pembelajaran sebelumnya, ya, di dalam interaksi Ananda dengan para guru-guru, dengan para kiai, dengan orang tua, dengan sahabat. Jadi ini saya coba untuk merefresh, ya. Nah, semuanya itu saya coba untuk kaitkan, ya, atau tautkan, ya, antara dua hal. Dua hal yang ingin saya tautkan adalah antara keindonesiaan dan keislaman, antara kita berbangsa dengan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Kira-kira tautannya seperti apa? Lalu ketika dia sudah tahu, apa yang dihasilkan dari pertautan itu? Jadi bertaut itu kan nyambung. Lalu ketika dua hal yang sama-sama baik ini nyambung, lalu apa yang dihasilkan? Nah, coba kita elaborasi sedikit, ya, di dalam sesi ini atau dalam silaturahim ini. Tapi di awal sebelum kita masuk pada materi inti, ya, nanti saya mungkin minta saya mau share konten, ya, untuk Ananda semua di sini. Saya share konten. Oh iya, saya rupanya agak lupa ini tadi, ya. Sebentar dulu. Sambil ini, maaf. Saya mengajak untuk mengawali Ananda semua untuk mengingat bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, ya, kepada seorang yang sangat, katakanlah sangat otoriter pada waktu itu, yang digelari dengan Fir'aun. Nah, pada saat itu Nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa, ya. Dan ini juga sesungguhnya doa dari para ahli ilmu, ya, yang diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ini juga yang saya ajak Ananda semua untuk mengucapkannya, ya, di dalam setiap proses belajar menuntut ilmu. Nah, saya agak kesulitan ini untuk men-share screen sebentar dulu. Generasi saya memang tidak sefasih, ya, tidak sefasih generasi Ananda semua untuk menggunakan, maaf, saya mau share konten itu dari slides, Google Slides. Itu gimana caranya, ya? Moderator mungkin bisa memberi ini. Langsung di share screen bisa, Pak. Di ada tombol share screen yang bawah. Oh, di share screen. Ya. Terus share screen, lalu saya buka dulu maksudnya gitu, ya? Iya. Saya buka dulu nih. Nah, lalu kemudian saya share screen gitu, ya? Ya, share screen. Share konten, screen broadcast, ya? Iya, Pak. You are sharing screen. Oke. Ini sudah kelihatan, ya? Sudah kelihatan, Pak. Menjadi Muslim Indonesia itu kelihatan, ya? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Jadi saya kasih tajuk sedikit presentasi sederhana ini sebagai pengantar menjadi Muslim Indonesia, ya. Kenapa saya katakan Muslim Indonesia? Karena
Indonesia di sini tidak sekedar penyempurna dari kata Muslim ya, tapi Indonesia juga adalah esensi. Indonesia adalah sesuatu yang penting dan utama ya di dalam kehidupan kita, dalam konteks tentu sebagai warga negara yang akan menjadi atau menemukan maknanya. Ya. Kita berindonesia itu akan menjadi katakanlah sempurna. Kita berindonesia itu akan menjadi istimewa ya manakala kita mampu mengimplementasikan ya tuntunan-tuntunan Islam. Nah, di slide berikutnya ini saya mengutip ya. Ananda mungkin akrab ya atau familiar dengan hubbul watan minal iman. Ini ungkapan ulama yang artinya cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Apa maksud sebagian dari iman? Artinya kata sebagian ulama ya, artinya adalah bukan berarti ya hubbul watan itu adalah rukun iman, tidak, tetapi cinta pada tanah air itu adalah implementasi dari nilai-nilai keimanan kita. Jadi iman itu mengajarkan kita untuk cinta kepada kebenaran, memiliki keberpihakan kepada keadilan, menentang segala macam bentuk kezaliman. Dan salah satu bentuk dari keberpihakan kita pada kebenaran dan menentang kezaliman, termasuk di antara kezaliman itu adalah penjajahan, itu maka adalah cinta tanah air. Dan kata cinta di sini tentu tidak hanya sekedar kata benda, tapi juga kata kerja, ya, yaitu mencintai Indonesia dengan kreativitas, dengan aktivitas, dan dengan karya nyata kita. Nah, presentasi ini mencoba untuk menautkan beragama dan berbangsa dalam konteks Indonesia. Untuk apa? Agar kemudian kita paham dan mampu bersyukur. Jadi kata kunci yang ingin saya garis bawahi adalah kefahaman dan kesyukuran. Dengan kefahaman ya, tentang tuntunan-tuntunan Islam, bagaimana Islam membangun karakter kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang Muslim, lalu kesadaran berbangsa. Kita paham bangsa ini sebenarnya apa, Indonesia itu apa. Apa dia begitu saja lahir di pentas sejarah, ataukah dia buah dari perjuangan. Jadi kefahaman. Lalu yang kedua yang saya garis bawahi kesyukuran. Ya, dari kefahaman itu akan lahir apresiasi dan kesyukuran. Kita tidak mungkin mensyukuri sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi ketika Anda jalan di pinggir jalan ya, lalu tiba-tiba katakanlah ada pohon besar sekali jatuh gitu ya, jatuh patah dan hampir saja mengenai Anda. Tapi ketika itu Ananda sedang pakai earphone ya, jadi lagi dengerin lagu dari handphone, jadi nggak tahu ada pohon jatuh baru saja yang hanya 10-20 cm dari Ananda. Kalau saja Ananda terlambat jalan sedikit, itu bisa tertimpa dan mati. Tapi karena dengar earphone, itu nggak ngerti. Maka tidak ada kesyukuran di situ. Ya, karena tidak ada kefahaman. Ya, nggak tahu ada kejadian seperti itu. Nah, beda kalau Ananda lagi jalan, nggak pakai earphone, lalu kemudian melihat langsung, ya, merasakan getaran dari pohon yang jatuh itu, melihat misalnya bayangan pohon itu jatuh, hampir saja. Nah, di situ ada kesyukuran. Jadi kesyukuran itu memang lahir dari kepahaman. Karena itu kalau kita ingin bersyukur sebagai seorang Muslim, maka pahamilah Islam itu. Kalau kita ingin bersyukur sebagai seorang Indonesia, maka ngertilah tentang Indonesia. Ya, apa Indonesia itu? Nah, kenapa kita perlu kefahaman dan kesyukuran? Agar kemudian kita sadar bahwa Indonesia adalah amanah kita semua yang wajib dijaga dan dibela. Nah, kata amanah ini juga nanti kita akan elaborasi sedikit ya. Lalu kemudian ketika dia sudah jadi amanah, ya dia adalah amanah yang ada pada kita, maka tidak sekedar ya kita memaknakan Indonesia itu sebagai katakanlah rumah besar tempat kita hidup, mencari nafkah, belajar, mencari ilmu, atau nanti pada masanya juga cari jodoh dan membuat rumah tangga di situ. Tidak hanya itu,
tapi Indonesia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.